Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kita bertemu kembali pada materi baru untuk anak-anakku yang hebat kelas 10 SMA Al-Mahadul Islami, di mana materi hari ini merupakan materi yang bertema Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada rangkaian materi inti, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas dulu tentang Al-Quran. Tapi di awal materi ini ada satu bacaan yang antum baca sendiri di rumah sebagai dasar dalil dari Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 59. Dan ini akan Bapak keluarkan ketika nanti waktu ujian pas sampai akhir semester. Ini dalil yang ada dalam hadis berdasar sunnah. Nah, kita langsung ke pengertian. Kalau kita berbicara pada istilah sumber, sumber itu adalah asal sesuatu. Berarti kalau sumber hidup Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Jadi awal. Dalam kemustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering pula disebut dengan dasar hukum atau dalil hukum. Jadi kalau kita berbicara sumber sekali lagi, itu merupakan fondasi awal agar seseorang itu tidak tersesat. Dimana hari ini kita membahas tentang sumber hukum Islam di awal, kita membahas pada sumber awal yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, disebutkan bahwa setiap muslim wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak ulil amri, yakni orang yang mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran Islam dari dua sumber utamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini merupakan penekanan dalam surat An-Nisa ayat 59. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak ulil amri yang mempunyai kekuasaan berupa itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz di Jabal, ketika itu dia Mu'adz diutus untuk menjadi gubernur di Yaman. Beliau bertanya pada Mu'adz, dengan pedoman apa engkau akan memutus suatu urusan? Dengan tegas jawab Mu'adz, dengan kitabullah. Rasulullah bertanya lagi, kalau tidak ada dalam Al-Quran? Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah.
Dan Rasulullah bertanya sekali lagi, kalau dalam sunnah juga tidak ada, Mu'ad dengan tegas saya berijtihad dengan pikiran. Sabda Rasulullah, Maha Suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan satu sikap yang disetujui Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Maksud saya berijtihad di sini tidak terlepas dari hukum awal, yakni Al-Quran dan hadis. Boleh kita berijtihad dengan catatan tidak melenceng dari hukum. Sumber hukum ajaran Islam. Yang pertama dari pembahasan ini adalah Al-Quran. Yang kedua nanti kita akan membahas As-Sunnah atau Hadis. Yang ketiga nanti kita akan membahas tentang ijtihad. Definisi Al-Quran. Secara etimologis ini secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Al-Quran yang berarti bacaan. Kalau secara terminologis ini istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan atau versi lain Al-Quran berbahasa bukan Arab, itu bukan Al-Quran, itu berarti terjemah. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ini menjadikan satu pembelajaran yang sangat luar biasa kepada umatnya. Bagaimana sesuatu itu pastilah dilakukan secara berangsur-angsur. Jadi setiap ikhtiar itu pasti ada satu proses. Dan proses itu nanti akan menjadi satu tingkatan hasil. Lepas daripada masalah itu, turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur itu menimbulkan hikmah yang sangat luar biasa. Yang pertama, Al-Quran mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, Al-Quran mudah dihafal. Yang ketiga, turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan mudah dihayati. Hikmah yang lain adalah sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Jadi hikmahnya sangat luar biasa. Pembagian ayat Al-Quran. Secara umum, Al-Quran ayat-ayatnya terbagi dalam dua hal, yakni ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Di mana dalam ciri-ciri kedua ayat tersebut, kalau ayat Makkiyah, yang pertama umumnya pendek. Didahului dengan kata ya ayyuhan nas, berisi keimanan, pahala, dan ancaman
kisah-kisah umat terdahulu dan sedangkan untuk ayat-ayat madaniyah dengan ciri-ciri yang pertama umumnya panjang, yang kedua didahului dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya berisi syariat baik yang terkait dengan ibadah atau amalan. Isi Al-Quran secara umum yang pertama adalah prinsip akidah, syariah, akhlak. Jadi contohnya bisa Anda lihat di referensi yang lain. Yang kedua, janji dan ancaman. Yang ketiga, sejarah nabi-nabi dan umat terdahulu. Yang keempat, berita tentang zaman yang akan datang. Yang kelima, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dalam sunnah. Fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Yang pertama adalah mau'izah. Terus hudan, rahmat, dan sifat. Ini ada pada Quran surat Yunus ayat 57. Fungsi Al-Quran yang lain, musaddiq dan muhaimin. Ada pada Al-Maidah ayat 40. Di Al-Baqarah ayat 185. Fungsi Al-Quran juga ada hudan. Setelah itu ditambah bayyinah dan Al-Furqan. Dalam An-Nahl ayat 89 juga ada hudan, fungsi Al-Quran, ditambah dengan tibyan, rahmat, dan busra. Pendalaman Al-Quran kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Di akhir materi seperti biasa ada tugas yang harus antum kerjakan. Tugas bisa antum tulis, setelah itu difoto, setelah itu atau PDF atau diketik lewat WA atau silakan. Yang pertama, jelaskan makna Al-Quran secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan ajaran pokok yang ada pada Al-Quran. Yang ketiga, jelaskan maksud dari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kelima, yang keempat jelaskan maksud fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan. Memang tadi belum dijelaskan oleh Pak Mahfud, coba antum jelaskan fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan. Dan ini nanti akan Pak Mahfud bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Tapi untuk hari ini antum jawab terlebih dahulu. Yang kelima, salah satu isi Al-Quran adalah
sunnatullah. Berikan contoh. Di sini kalau antum sekalian kasih penjelasan faktor, kalau langsung pada contoh juga faktor. Demikian tugas hari ini disampaikan juga materinya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Bapak tunggu tugasnya, jangan sampai tidak mengerjakan, karena setiap tugas pasti ada nilai dan akan dikumpulkan dan dijadikan nilai bulanan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.